Woi woi woi, pagi, sore, siang, malam. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah alat musik yang udah kalian lihat ada di sini. Tapi yang pasti bukan alat ini yang akan kita review. Yang akan kita review adalah Yamaha Detect 452K. Jadi kita akan kasih lihat sebenarnya drum ini udah menyiapkan beberapa modul suara. Dienakan mana main drum akustik atau main drum elektrik. Apa aja sih yang ada di modul ini? Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Coba-coba review. Buat YouTube. Ini penampakan sebuah drum digital elektronik keluaran Yamaha. Serinya apa, Gus? Detect 452K. Oke. Jadi sebelumnya, buat kalian-kalian, apa aja yang akan kita review hari ini? Jadi kita hari ini akan mereview, yang pertama itu, apa aja sih yang kalian dapat kalau kalian beli drum set Yamaha DTX 452K? Kita bakalan tes suaranya, gimana sih keasikan suara-suaranya. Oke, jadi kita akan kasih lihat, sebenarnya drum ini udah menyiapkan beberapa modul suara yang udah ada di modulnya sendiri. Jadi nanti kita akan tes satu-satu ya buat kalian. Nah, terus juga kita akan breakdown apa aja sih kelebihan dari drum ini. Jadi tonton terus sampai habis video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. karena subscribe itu gratis Iya, ya. benar, gratis. Oke, yang pertama sekali coba Bagus jelasin dulu. Oke, jadi kita dapat hi-hat berukuran 10 inch, terus snare berukuran 7,5 inch, tom 1 7,5 inch, tom 2 7,5 inch, dan floor itu 7,5 inch juga. Ukurannya ya. Terus kita juga dapat crash itu ukurannya 10 inch, sama ride cymbal itu ukurannya juga 10 inch. Nah, terus kita juga dapat pedal kick drum, terus juga kita dapat hi-hat controller, terus kita juga dapat pad kick drumnya, dan yang paling penting adalah kita dapat sebuah modul ya. Jadi modul ini merupakan otak digitalnya, gitu ya Gus ya? Ya. Jadi drum ini nggak bisa bunyi kalau nggak ada Tanpa ini. itu, ya. Jadi sebenarnya drum digital elektronik itu hanya sebuah pad. Nah, yang ini bahannya karet segala macem lah ya. Nah, dia bisa menghasilkan suara itu karena ada sebuah proses yang namanya proses elektronik digital. Untuk lebih jelasnya, kita masuk dulu ke jenis-jenis suara apa aja yang didapat. Jadi di sini kita dapat 10 jenis suara ya. Yang pertama itu ada pop 1, pop 2, rock 1, rock 2, metal, funk, hip hop, EDM, jazz, dan Latin. Bagus akan coba untuk sesi 1, dia akan coba mainin 5 jenis musik yang udah ada di modulnya. Yang pertama yaitu pop 1, pop 2, rock 1, rock 2, dan metal. Pop 1. Oke, pop 2. Rock 1. Rock 2. Metal. Oke, jadi itu yang udah aku record tadi. Itu dari pertama itu ada pop 1, pop 2, rock 1, rock 2, dan metal. Nah, kenapa di metal itu ada suara double pedalnya? Sebenarnya aku nggak nambahin pad lagi, Kak Ci. Oke. Tapi dari modulnya itu udah nyediain jadi modul apa? Hi-hat controllernya. Hi-hat controllernya udah nyediain buat digantiin jadi double pedal. Jadi kayak gitu. coba untuk di jenis sound metal ya.
Jadi hi-hat controller ini berfungsi sebagai double pedal juga. Tapi sebenarnya Gus, electronic drum ini kalau pada saat kita masuk ke softwarenya, ini bisa kita ubah-ubah. Mau suara apa aja bisa. Mau suara apa aja bisa. Jadi sebenarnya drum ini kan pad. Nah, softwarenya sendiri kalau untuk 452K ini dia pakai software yang namanya DTX 400. Nah, itu bisa kalian download pakai Android juga bisa dengan dari iOS. Atau Apple ya. Dia ini sebenarnya ada aplikasinya Kak Ci. Ya. Yang tadi Kak Ci sebutin buat di Android sama iOS. Nah, di aplikasinya itu misalnya nih, ini kita di modulnya pop 1. Tetapi di floor-nya bisa kita ganti. Floor-nya kita pakai yang metal, atau snare-nya pakai yang metal, kick-nya kita pakai yang funky, itu bisa semua. Ya, bisa semua ya. Dia juga bisa recording dari handphone. Ya, bisa recording dari handphone. Jadi nanti kita kasih lihat bentuk dari softwarenya ya. Aplikasinya ya. Makanya yang saya bilang tadi Gus, sebenarnya kalau drum Yamaha atau drum elektrik itu dia hanya berupa pad. Jadi suara yang dihasilkan itu bukan karena pukulan kita. Jadi getaran dia ya. Iya, kalaupun ini disebut simbal, tapi pada saat dia masuk ke software ini bisa kalian ganti jadi senar. Kalian mau 3 senar juga bisa sekaligus, tergantung koneksi yang kalian bikin di softwarenya, gitu kan? Atau mau semuanya ini perkusi kayak jadi gitu perkusi bisa juga. Jadi ini hanya pad aja. Tapi modulnya nggak bisa ya. Jangan kalian ketok-ketok rusak ya. Benar. Nah, kita akan coba lihat dulu nih Gus, build quality-nya ya. Jadi bahan-bahannya apa aja nih? Coba Gus dijelasin dulu sedikit. Kayak drum-drum elektronik pada umumnya, dia lapisan atasnya itu kayak rubber gitu ya Kak Ci? Rubber tebel ya. Karet ya. Terus dia ada di bawahnya di plastik, tetap plastik, bahan plastik biasa. Kaki-kakinya ini pakai besi. Oke, ini besinya lumayan kokoh ya. Jadi buat coba-coba harus ini besinya lumayan kokoh. Kalau kita balik lagi sebenarnya Yamaha ini udah tidak diragukan lagi. Iya pastinya. Karena Yamaha drum sendiri dia pertama kali ngeluarin drum itu di tahun 1967. Jadi pertama sekali dikeluarin oleh Yamaha drum itu ada seri model yang namanya D20 dan D30. Coba-coba harus. Itu drum akustik yang pertama kali tadi aku mainin. Karena tuntutan dan kebutuhan di era sekarang, jadi kan orang-orang sekarang lebih pengen simple. Iya, gitu untuk kan. recording lebih simple Buat banget. recording paling enak. Karena kenapa? Kalau kita pakai drum akustik kayak di garis lurus segala macam, kita biasanya menggunakan drum ini. Kalau dulu-dulu kan kita pakai drum biasa kan. Mesti nyusun kabel snack-nya, mic-nya harus banyak. Mic-nya, terus juga yang pasti kalian harus punya SDM yang benar-benar bagus. Benar-benar. Kalau ini udah jadi banget coba suaranya, benar nggak? Iya, benar. Nggak perlu diedit terlalu banyak. Jadi sampel suaranya itu udah benar-benar bisa dikatakan menyerupai lah ya, 90% lah ya. Apalagi ditambah di tipe DTX 452K ini, dia udah snare-nya udah trizone Kak Ci. Itu kelebihan di DTX 452K. Ya, jadi kalau untuk di seri ini dia sudah mempunyai teknologi yang namanya trizone. Tapi hanya di snare-nya coba-coba harus. Kalau di spek yang lebih tinggi, dia di simbalnya, di hi-hat-nya itu udah semua trizone semua. Nah, apa itu trizone? Jadi kalau trizone itu dia sebenarnya sebuah teknologi yang lebih menyerupai drum suara aslinya. Drum aslinya. Jadi kalau snare ini kita bisa rimshot. Ya, rimshot bisa. Ya kan, kita bisa ketok di sini. Kalau yang biasanya nggak bisa, dia kalau diketok sama flat, aja semuanya bunyinya. Flat ya. Ya, kalau ketok sini bunyinya kayak gini aja. Kalau ini kan beda. Di sini beda, di sini beda. Nah, di sini bisa rimshot. Nah, kayak gitu coba-coba. Nah, kita lihat dulu ya, Om Ganteng kita mau main drum.
coba harus pasti pengen tahu apa aja sih yang ada di modul ini. Nah, yang pertama itu modul ini cuman membutuhkan watt itu cuman 5 watt Kak Ci. Oh. Setara lampu kecil itu Lampu loh Kak Ci. kecil. Bener. Ya. Berarti Terus nggak boros listrik lah ya. enggak sama Ya. sekali. Ya, terus Terus dia ada untuk headphone sama untuk input ke speaker luar. Oke. Itu bisa juga, sama ada aux in. Jadi Kak Ci mau minus one nih, cari minus one. Dia ke YouTube aja langsung bisa Kak Ci. Oh, itu kelebihan dia. Berarti dia punya konektor audio output, Ya. dia punya auxiliary input, ya kan? Ya. Terus dia punya ada berapa nih? Jadi dia juga punya MIDI input yang buat ke aplikasinya, Ya. terus buat ke kita recording. Jack audio input, jack input lah ya namanya ya, jack input. Sebenarnya ini merupakan channel dari masing-masing ininya, masing-masing perangkatnya. Jadi Ya. ada snare, ada tom 1, ada tom 2, tom 3, ride, crash, hi-hat control, kickpad. Ada 9 sesuai dengan ini. Selain dia punya input-inputnya yang support kemana-mana aja, kita ada buat belajar nih Kak Ci. Oke. Dia langsung ngasih tutorial. Coba Ya. Kak Ci. Jadi di modul ini selain dari tombol buat jenis-jenis musiknya, dia juga ada tombol play dan training. Jadi kalau training itu seperti ini, misalnya kita pencet, ini contohnya kayak gini ya. Nah, jadi ini sudah minus one-nya, jadi Ya. kalian tinggal ngiringin aja. Nah, itu contohnya ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ada, kalau pada saat training dia kasih contoh beatnya buat kalian, tapi pada saat di fitur play-nya dia hanya memberikan minus one musiknya. Kalian bisa explore sesuai dengan apa yang kalian maukan kan. Ya. Nah, jadi selain itu juga di sini ada fitur ada tombol metronom, ada tombol tempo. Jadi temponya bisa kita naikin, Mau bisa berapa kita turunin. BPM bisa kayak gitu. Oke, wih keren banget ya Oh iya dong Kak Ci. Pakai Ngerti topi, nggak? pakai Iya, topi. iya, iya. Jadi sebenarnya Om Bagus ini sarjana musik, saudara-saudara. Alah Kak Ci. Saudara-saudara. Nah, terus juga ada tombol buat volume suara. Nah, juga tombol power lah yang pasti ya. Nah, terus di sini modulnya ini menggunakan adaptor 12 volt. Ya standar lah ya. Kalian udah bisa simpulin sendiri ya. Gimana sih performanya? Performanya seperti apa. Tapi jujur aja kebanyakan Gus, teman-teman aku yang drummer juga ada kadang-kadang yang kalau mereka itu masih penggemar fansnya itu drum akustik. Iya. Memang ini feelnya nggak dapet. Kak. Ya, jadi humannya tuh katanya sih nggak dapet. Tapi Iya. kalau untuk kepentingan industri, Iya, ini penting banget. ya Ini kalau untuk industri ini lebih fleksibel. Jadi kita nggak perlu bayar apa? kru dan lain-lain kalau mau. Iya, iya. Drum ini simple banget. Iya, simple banget. Dipakai buat ngejob juga bisa. Bisa. Apalagi kalau dijual, pasti bermanfaat banget Bisa. ya, coba-coba harus ya. Nah, kalian coba simpulin sendiri kalau kalian pendapat kalian lebih enakan mana main drum akustik atau main drum elektrik. Tulis di komentar. Nah, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga terus dukung channel kami karena kami akan terus mereview produk-produk lainnya yang lebih bermanfaat dan lebih keren pastinya. Amin. Jangan lupa like dan subscribe. Komen sama share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga kalian aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan berita Jangan lupa terbaru. ya, lonceng lagi notifikasi dari kami. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.